ejaan. Ejaan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur cara penulisan bahasa Indonesia dengan benar. Aturan tersebut mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, pemenggalan kata, serta penulisan unsur serapan. Ejaan berfungsi agar tulisan menjadi lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, ruang lingkup ejaan berdasarkan PUBI. Pemakaian huruf. 1. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, penulisan nama orang, gelar, jabatan, dan pangkat, dan juga digunakan untuk penulisan nama tempat, negara, lembaga, badan organisasi, dan dokumen resmi, serta digunakan juga untuk penulisan nama bulan, hari, tahun, serta perayaan atau upacara keagamaan. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk menulis judul buku, jurnal, atau film dalam teks, dan menunjukkan istilah asing atau istilah ilmiah tertentu. Namun saat ini judul buku lebih sering ditulis menggunakan huruf tebal, karena huruf miring biasanya digunakan untuk makna buku di bawah judul. Yang ketiga, huruf tebal. Huruf tebal biasanya menandakan bagian penting dan menandai istilah yang sedang didefinisikan pertama kali. Selanjutnya ada penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum pernah diberi imbuhan, ditulis menyambung tanpa tanda apapun. Contoh, baca, tidur, dan main. Yang kedua, kata berimbuhan. Contoh, memakan, berlari, berjalankan, menuliskan. Imbuhan menempel ke kata dasar, bukan dipisah. Yang ketiga, kata ulang, yaitu kata yang diulang dituliskan dengan tanda hubung. Yang keempat, kata majemuk atau kata gabungan. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Umumnya ditulis terpisah, dan beberapa telah dianggap sebagai satu kesatuan dan ditulis serangkai. Yang kelima, partikel. Partikel seperti kata imbuhan lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Partikel pun ditulis terpisah, kecuali pada beberapa bentuk yang telah padu seperti meskipun, walaupun, adapun. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah apabila menunjukkan tempat. Contoh, di rumah, ke pasar. Bila menjadi imbuhan, ditulis serangkai. Contoh, dibuat dan ditulis. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Yang pertama, titik. Tanda titik biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan dan menuliskan singkatan gelar akademik dan sapaan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu daftar, menempatkan jeda setelah keterangan, dan mengapit keterangan tambahan yang tidak membatasi makna. Tanda koma biasanya digunakan juga sebelum kata penghubung, seperti tetapi dan sedangkan. Namun, itu digunakan apabila kalimat penghubung tersebut terletak di tengah kalimat. Yang ketiga, titik dua biasanya digunakan sebelum daftar, penjelasan, atau kutipan langsung. Yang keempat, tanda hubung biasanya digunakan untuk kata ulang, memenggal kata, dan menghubungkan unsur tertentu. Yang kelima, tanda petik biasanya digunakan untuk menandai kutipan langsung atau judul tertentu. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Kata-kata dari bahasa asing disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kesesuaian bunyi dan pola ejaan Indonesia. Selanjutnya, prinsip ejaan yang baik, yaitu konsistensi, kejelasan, dan kepatuhan pada PUBI. Yang terakhir, kesalahan ejaan yang sering terjadi, yaitu penulisan kata di rumah, penulisan kata praktek, penulisan kata resiko, penulisan kata analisa,
dan penulisan kata faham. That's the end of this video. Thanks for sticking around. Hope this helped and keep doing your best. Catch you in the next one.